Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah Teknologi Hasil Hutan kelas RB akan mempresentasikan terkait eh, tugas kelompok kami yaitu terkait pengenalan bahan baku rotan, bambu, dan daun pandan. Anggota kelompok kami terdiri dari Mutia Maharani, Dewi Yuliasari, Hans Peter Amanta Sembiring, saya sendiri Zidan Putra Pratama, dan Muhammad Afif Rahmat. Berikut ada topik pembahasan yaitu rotan, bambu, dan daun pandan. Mungkin untuk rotan bisa dijelaskan oleh teman saya. Dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rotan. Jadi rotan itu berasal dari tanaman famili Palmae yang tumbuh memanjat. Rotan adalah salah satu komoditas hasil hutan bukan kayu yang memiliki nilai jual tinggi dan memiliki pasar yang luas, terutama di pasar ekspor. Di Indonesia sendiri, rotan telah menghasilkan 80% untuk kebutuhan di pasar global. Next. Rotan sendiri di Indonesia itu telah memanfaatkan 50 jenis rotan, yaitu ada rotan Manau, rotan Tohiti, rotan Irit, rotan Sega, rotan Semambu, rotan pulut putih, rotan pulut merah, dan masih banyak jenis rotan lainnya. Setiap tahunnya di Indonesia itu memiliki kebijakan-kebijakan yang mendapatkan dampak baik untuk masyarakat, karena setiap tahunnya karena di Indonesia sendiri rotan itu adalah sebagai penghasil utama masyarakat, sehingga pemerintah membuat kebijakan yang berdampak baik untuk masyarakat. Next. Oke, baik. Masuk ke pemanfaatan rotan, jadi dari hampir semua bagian dari buah tanaman rotan dapat dimanfaatkan. Misalnya yang pertama itu bagian buah atau biji, daun, dan akar itu dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku kerajinan dan konstruksi bangunan. Kemudian bagian umbut dari rotan itu dikonsumsi sebagai sayuran. Akar dan buahnya dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Kemudian, getah dari buah rotan sendiri dimanfaatkan sebagai bahan baku pewarnaan pada industri keramik dan industri farmasi. Kemudian, bagian batang rotan memiliki manfaat tergantung dengan jenis rotannya. Kemudian, bagian kulit dari rotan dapat dimanfaatkan sebagai anyaman seperti tikar, tas, keranjang, dan sebagai bahan baku pengikat. Bahan baku pembuat dan pengikat. Dan yang terakhir, dari pengolahan kulit jati rotan digunakan sebagai bahan baku industri petasan atau motor dan lain sebagainya. Jadi pembuatan rotan tergantung dari bentuk batang, warna kilap, kawet, dan luas tanaman rotan. Next. Sini ada teknologi pengolahan tanaman rotan. Yang pertama itu ada penggosokan dan penyucian, kemudian ada pengeringan, penggorengan, pengupasan dan pemolesan, pemutihan, pengasapan, dan pengawetan. Next. Kemudian ada standar produk, yaitu terdiri dari 8. Yang pertama itu performa. Itu performa sendiri itu berhubungan dengan aspek fungsional dari produk dan karakteristik utama sesuai dengan keinginan konsumen. Kemudian yang kedua itu keistimewaan yang berhubungan dengan fungsi dasar, pilihan-pilihan, dan pengembangannya. Kemudian yang ketiga, keandalan
yaitu berhubungan dengan fungsi produk yang berhasil pada periode waktu tertentu di bawah kendali atau kondisi tertentu. Yang keempat, konfirmasi yang berhubungan dengan kesesuaian produk dengan spesifikasi dan standar keinginan konsumen. Kemudian yang kelima ada daya tahan, yaitu masa pakai dari produk sehingga berkaitan dengan daya tahan. Yang keenam, kemampuan pelayanan, yaitu kecepatan, kompetensi, kemudahan, akurasi dalam pelayanan produsen terhadap konsumen. Kemudian yang ketujuh, estetika, yaitu keindahan yang objektif dan berkaitan dengan pertimbangan pribadi. Yang kedelapan yaitu kualitas yang dispesifikasikan, yaitu nilai dari konsumen setelah penggunaan produk tersebut. Kemudian ada nilai ekonomi. Untuk nilai ekonomi rotan sendiri, untuk rotan mentah dijual pada para penampung seharga 1.500 per kilogram dan akan dibawa kepada pembeli rotan. Namun karena harga jual yang rendah, masyarakat mengolah rotan menjadi kerajinan rotan dan selanjutnya dijual kepada penampung. Dan kemudian harga jual kerajinan rotan beragam bergantung dengan produk, bentuk, dan kerumitan saat proses pembuatan. Penjualan di antara 35.000 sampai 155.000. Kemudian untuk rotan yang berasal dari kawasan KPHL, masyarakat menjual dalam bentuk basah dan dijual 7.980 kg per tahun. Dari asumsi dalam bentuk basah, di dalam dia asumsi dari hasil terbanyak 60 kg per bulan kali 7 bulan kali 19 orang, sehingga harga jual rotan 1.500 per gram dan nilai ekonomi rotan per tahun yaitu sejumlah 11.970.000. Baik, yang kedua ada bambu. Terdapat sekitar 140 jenis bambu di Indonesia yang diperkirakan 80 jenis bambu adalah endemik dari Indonesia. Banyak jenis bambu membuat pemanfaatan bambu juga semakin variatif. Dengan tersebarnya luas lahan hutan bambu di Indonesia, tercatat 2.058 hektar pada tahun 2014, di mana Sulawesi menjadi salah satu daerah penghasil bambu terbesar di Indonesia, juga menjadi tempat berbagai jenis bambu. Bambu termasuk dalam golongan famili Poaceae atau rumput-rumputan, disebut juga giant grass atau rumput raksasa, berumpun dan terdiri dari sejumlah batang atau bulu yang tumbuh secara bertahap, dari mulai rabung, batang muda, dan sudah dewasa pada umur 3 sampai 4 tahun. Batang bambu berbentuk silindris, berbuku-buku, berruas-ruas, dan berongga. Berdinding keras, pada setiap buku terdapat mata tunas atau cabang. Morfologi bambu dapat dilihat berdasarkan karakteristik pada akar rimpang yang terdapat di bawah tanah dan membentuk sistem percabangan. Batang berupa bulu yang terdiri atas ruas dan buku-buku. Pelepah bulu merupakan hasil modifikasi daun yang menempel pada setiap ruas, yang terdiri dari daun pelepah bulu, kuping pelepah bulu, dan ligula. Percabangan umumnya terdapat pada nodus. Kelayan daun bambu mempunyai urutan daun yang sejajar. Kelayan daun dihubungkan dengan pelepah oleh tangkai daun. Pelepah daun dilengkapi oleh kuping pelepah dan ligula. Berikutnya terdapat pemanfaatan bambu. Jadi bambu itu sudah dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas dalam setiap aspek kehidupan, baik aspek ekonomi, ekologi, dan sosial budaya. Upacara keagamaan, perkawinan, kelahiran, kematian, dan kegiatan kebudayaan lainnya. Tidak terlepas dari pemanfaatan bambu ini, selama ini bambu banyak dimanfaatkan, misalnya sebagai bahan konstruksi, kerajinan alat musik, serta industri pulp dan kertas. Lalu terdapat teknologi pengolahan bambu, yaitu pembuatan wood pellet, pembuatan bambu lamina,
bambu untuk pulp dan kertas, dan arang bambu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan standar produk dari produk bambu. Menurut Badan Standarisasi Nasional yang telah menetapkan bahwa terdapat 5 standar nasional Indonesia terkait bambu, yaitu SNI 8060/2014 yaitu tentang kegunaan bambu. Lalu SNI 7944/2014 tentang bambu lamina penggunaan umum. Kemudian ada SNI 01/4033/1996 tentang rebung bambu dalam kaleng. Lalu ada SNI 755/22/2011 itu ada furniture. Lalu ada bagian 22 yaitu ada kursi tamu strip bambu. Di nilai ekonomi menurut Simatupang tahun 2013, pemanfaatan bambu yang diolah oleh masyarakat memberikan dampak pada nilai ekonomi terbesar terhadap pendapatan masyarakat yang menghasilkan nilai ekonomi sebesar 9.450.000 per tahun dengan persentase sebesar 7,86% dan nilai ekonomi terkecil yaitu 810.000 per tahun dengan persentase sebesar 0,67%. Hasil tersebut baru dihimpun pada jurnal terkait di Kecamatan Seibingai, Kabupaten Langkat yang dapat memungkinkan nilai ekonomi yang dihasilkan pada taraf nasional dapat lebih besar seiring dengan kondisi hutan, bahan baku dan pengolahan pada setiap daerah dapat optimal. Baik, selanjutnya daun pandan. Daun pandan atau Pandanus amarylifolius atau yang dikenal dengan pandan wangi merupakan tumbuhan tropis yang banyak digunakan untuk memberikan aroma pada pengolahan makanan maupun minuman. Pandan wangi merupakan salah satu jenis pandan yang memiliki daun tidak berduri dan banyak dibudidayakan di pekarangan rumah khususnya bagi masyarakat di Asia Tenggara. Daun pandan merupakan salah satu jenis herbal yang banyak digunakan untuk penambahan aroma dan rasa serta pewarna pada makanan kudapan masyarakat Indonesia. Di Malaysia, daun pandan banyak digunakan sebagai bahan obat tradisional bagi penderita diabetes. Daun pandan sering digunakan untuk masakan karena warnanya hijau tua dan daun pandan sering digunakan sebagai pewarna alami makanan. Struktur anatomi daun pandan berserabut, halus, dan mudah dibuat campuran dalam masakan. Daun pandan mengandung alkaloid, saponin, flavonoid, tanin, polifenol, dan zat warna. Berikutnya pemanfaatan daun pandan. Pandanus amarylifolius merupakan tanaman yang banyak digunakan dalam industri makanan, minuman, upacara adat, maupun untuk pengobatan. Dalam industri makanan maupun minuman, pandan digunakan untuk memberikan aroma pandan dan pewarna. Dalam pengobatan tradisional, pandan digunakan sebagai obat diabetes mellitus, bahan sauna tradisional, dan bahan loloh. Berdasarkan hasil bioaktivitas pandan wangi memiliki aktivitas sebagai antioksidan, anti kanker, dan antimikroba. Teknologi pengolahan daun pandan sendiri yaitu terdapat penyiapan bahan baku, pemasakan dan pengelantangan, pemberian zat pewarna, proses pengeringan pandan, dan pengujian. Lalu terdapat standar produk dari daun pandan itu menurut Badan Standarisasi Nasional telah menetapkan bahwa terdapat standar nasional Indonesia terkait daun pandan yaitu SNI 12/1830/1990 pada pandan mentah atau grey sebagai bahan baku kerajinan. Lalu nilai ekonomi pandan itu mulai dari akar, batang, daun sampai dengan buah dapat dimanfaatkan baik sebagai sandang pangan maupun papan. Masyarakat dapat memanfaatkan akar dan daun tanaman pandan ini sebagai sandang, batang, dan juga daun sebagai papan dan buah sebagai pangan. Dari hasil analisis pendapatan penjualan makanan buah pandanus menunjukkan bahwa pendapatan rata-rata penjualan makanan buah pandanus adalah sebesar Rp295.500 per hari. Waktu panen walaupun tanaman ini bersifat musiman, tetapi dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan keluarga. Mungkin sekian presentasi dari kami kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf jika dari para audiens
ingin ada yang dipertanyakan, dapat disampaikan melalui kolom komentar di YouTube nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.